Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andor Syareja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengulangan. Pengulangan berfungsi untuk melaksanakan satu atau sekumpulan perintah secara berulang. Nah, dalam bahasa C ini, pengulangan bisa dalam bentuk while, for, atau do while. Kita mulai dari for loop. Berikut adalah sintaksnya. Bisa menggunakan yang atas atau yang bawah. Kalau misalkan kita ingin menggunakan banyak statement, bisa menggunakan sintaks yang di bawah. Selanjutnya adalah flowchart-nya. Jadi flowchart-nya itu dimulai dari inisiasi, lalu pengecekan kondisi. Jika kondisinya ini benar, maka program akan terus berjalan dan melakukan increment, akan terus berulang sampai kondisinya salah, lalu looping akan berhenti. Sebagai contoh, inisiasinya itu Y sama dengan 1, kondisinya Y kurang dari 5. Nah, ini adalah benar, maka dia akan terus mengulang. Ini juga sampai dia increment jadi 2, terus mengulang, increment lagi jadi 3, terus mengulang, increment jadi 4, terus mengulang sampai 5 kurang 5 nilainya salah, maka loopingnya akan berhenti. Mungkin kita bisa langsung coba saja. Nah, ini adalah program untuk mencetak angka 1 sampai 10. Karena inisiasi dimulai dari 1 dan kondisinya ini kurang dari sama dengan. Kalau misalnya kurang dari saja, outputnya akan berhenti sampai angka 9. Seperti ini. Oke, sekarang kita mencoba untuk decrement. Misal kita mulai I-nya 10, 1, decrement. Nah, outputnya akan seperti itu. Oke, kita bisa mencetak satu teks, misalkan instrumentasi. Nah, ini akan tercetak sebanyak 10 kali. Nah, selanjutnya kita bisa menghentikan proses looping dengan menggunakan perintah break. Misalkan kita ingin loopingnya ini hanya melakukan sampai 3 kali cetak. Jadi cetakan instrumentasinya ini ada 3 saja. If I sama dengan 3, maka lanjutnya adalah break. Oke, kita jalankan programnya. Nah, maka program akan berhenti ketika kondisi I-nya itu sama dengan 3. Ini adalah penggunaan break. Selanjutnya adalah nested loop atau pengulangan bersarang. Jadi, nested loop adalah loop yang di dalamnya terdapat loop. Berikut adalah sintaksnya. Ini adalah for, kita menggunakan for. Lalu di dalam for ada for lagi. Nah, nested loop ini bisa kita fungsikan untuk membuat pola atau juga kita bisa membuat matriks dengan menggunakan nested loop. Oke, ini adalah program nested loop. Jadi terdapat dua variabel, variabel I dan variabel J. Untuk yang looping pertama kita gunakan variabel I, untuk looping yang kedua kita gunakan variabel J. Nah, jika kondisi looping yang ini masih terpenuhi, maka dilakukan looping selanjutnya. Jadi misalkan kita inisiasikan masih 1 ini. Nilai awalnya 1, kondisinya masih benar, maka dia akan loop 1 sampai 5. Dengan perintah cetaknya itu adalah I kali J, sehingga ntar 1 dikali 1 sampai 5. Selanjutnya kondisinya kan masih benar, dilanjut lagi, nilainya misal 2. 2, ntar dicetak lagi 2 dikali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5. Lalu new line, selanjutnya kondisinya lagi dicek, ini berarti 3. Terus dikali 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, sampai 3 kali 5.
Nah, itu kan terus berlanjut sampai kondisinya salah. Kita jalankan saja programnya. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Nilai I yang di sini adalah 1, terus dikalikan dengan looping yang 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai looping yang selanjutnya adalah 2 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu seterusnya sampai kondisinya salah. Seperti itu. Nah, berikut adalah sampel program untuk membuat satu pattern. Jadi terdapat 2 looping. Di sini looping yang pertama menggunakan variabel i, looping kedua menggunakan variabel j. Lalu karena kita ingin membuat programnya secara dinamis, maksudnya inputnya bisa berubah-ubah, maka kita gunakan fungsi masukan scanf dengan variabelnya n. Nah, n ini digunakan untuk batas kondisi, ditaruh di sini nih. Misalkan n-nya adalah 3, inisialisasi awal adalah 1, i kurang dari sama dengan 3. Maka looping akan terus berjalan sampai kondisinya adalah 3. Kondisi yang pertama akan langsung mencetak ini sebanyak 3 kali, karena di sini juga looping nested loopnya ini adalah 3, jadi seharusnya dia akan mencetak sebanyak 3. Karena nested loop di dalamnya ini dia cetak sama dengan 3 di sini ini. Kondisi 1 ini masih benar, jadi dia akan selanjutnya akan mencetak lagi banyak 3 kali. Kondisinya sekarang adalah 3. Nah, 3 itu masih memenuhi kondisi sehingga 3 sama dengan kondisi selanjutnya sudah bernilai salah, maka loop akan berhenti. Seperti itu. Kita jalankan programnya. Misalkan kita ingin memasukkan barisnya sebanyak 3. Nah, seperti ini outputnya. Oke, selanjutnya adalah sampel program pola berbentuk segitiga siku. Seperti biasa kita buat program ini menjadi dinamis, kita gunakan perintah masukkan scanf untuk variabel n. Nah, untuk looping yang pertama ini variabelnya i, digunakan variabel i. Nah, untuk membuat program segitiga ini, maka variabel i ini harus dipanggil untuk kondisinya. Jadi untuk pengacangan kondisi ya. Misalkan kita masukkan n-nya itu adalah 3. Nah, berarti kondisi ini adalah i kurang dari sama dengan 3. Untuk looping yang pertama, karena inisialisasinya 1, maka akan dicetak bintang pada baris pertama. Kenapa demikian? Karena pada looping yang ini kondisi i-nya dipakai. Jadi inisialisasi awalnya 1, kondisinya j kurang dari sama dengan tadi i-nya nilai 1, maka j kurang dari sama dengan 1. Berarti hanya ada satu nilai, maka dicetak print bintang. Seperti itu. Untuk baris yang kedua misal akan dicetak bintangnya ada 2. Karena kondisinya j kurang dari sama dengan 2. Begitu seterusnya sampai kondisinya itu salah. Kita coba programnya, misalkan inputnya adalah 3. Kita masukkan 3. Ya, sama seperti yang tadi. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ervan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.